Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Adi Pangestu dengan NIM B200220374. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari matkul akuntansi kontemporer, yaitu tugasnya membuat 25 transaksi. Nah, untuk perusahaannya yang saya buat ini perusahaan jasa, yaitu perusahaan Karwas Adi atau cuci kendaraan Adi. Nah, di sini ada soal 25 transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Nah, nanti langkah pertama kita membuat jurnal umum. Nah, soalnya itu untuk tanggal 1 disetor modal Pak Adi dalam usaha sebesar 25 juta secara tunai. Pembuatan jurnalnya itu kas di debit sebesar 25, kemudian modal di kredit sebesar 25 juga. Untuk tanggal 2 itu menyewa tempat usaha selama 1 tahun dibayar tunai sebesar 6 juta. Untuk pembuatan jurnal umumnya itu sewa dibayar di muka di debit sebesar 6 juta, kemudian kas di kredit. Untuk soal tanggal 3 itu membeli peralatan cuci mobil tunai sebesar 5 juta. Untuk pembuatan jurnal umumnya itu peralatan ada di debit sebesar 5 juta dan kasnya di kredit. Untuk tanggal 4 membeli perlengkapan cuci motor secara tunai sebesar 1.200.000. Pembuatan jurnal umumnya itu perlengkapan di debit sebesar 1.200.000 dan kasnya di kredit. Untuk tanggal 5 itu membeli sabun dan sampo kendaraan secara kredit sebesar 800. Untuk pembuatan jurnal umumnya itu perlengkapan di debit sebesar 800, kemudian kreditnya itu utang usaha. Kemudian tanggal 6 menjual jasa cuci motor tunai sebesar 1.500.000. Pembuatan jurnal umumnya itu kas di debit sebesar 1.500.000. Kreditnya itu pendapatan jasa. Untuk tanggal 7 menjual jasa cuci mobil secara tunai sebesar 2.200.000. Untuk pembuatan jurnalnya itu kas di debit sebesar 2.200.000. Untuk kreditnya itu pendapatan jasa. Kemudian tanggal 8 menjual paket cuci kendaraan secara kredit sebesar 1 juta. Pembuatan jurnalnya itu piutang usaha 1 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1 juta. Untuk tanggal 9 menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 1 juta. Pembuatan jurnal umumnya itu kas di debit sebesar 1 juta, kemudian kreditnya piutang usaha. Untuk tanggal 10 membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000 secara tunai. Pembuatan jurnal umumnya itu beban gaji ada di debit sebesar 1.800.000, kemudian kreditnya itu kas. Untuk tanggal 11 itu mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Pembuatan jurnal umumnya itu prive di debit sebesar 500, kemudian kreditnya itu kas. Untuk tanggal 12 membeli bensin untuk alat semprot tunai sebesar 200.000. Pembuatan jurnal umumnya itu beban operasional di debit sebesar 200, kemudian kreditnya itu kas. Untuk tanggal 13 itu membayar tagihan listrik dan air sebesar 600.000. Untuk jurnal umumnya itu beban air dan listrik di debit sebesar 600, kemudian kreditnya itu kas. Tanggal 14 itu menjual jasa poles mobil secara tunai sebesar 1.750.000. Untuk pembuatan jurnal umumnya itu kas di debit sebesar 1.750.000. Kreditnya itu pendapatan jasa. Untuk tanggal 15 itu membeli banner, promosi dan spanduk tunai sebesar 450.000. Untuk pencatatan jurnal umumnya itu beban promosi ada di debit sebesar 450, kemudian kreditnya itu kas. Untuk tanggal 16 itu menjual voucher cuci motor dan mobil senilai 2.500.000 tunai. Untuk pencatatan jurnalnya itu kas di debit sebesar 2.500.000, untuk kreditnya itu pendapatan lain-lain.
Untuk tanggal 17 itu terima pemasukan dari kerjasama endorse sosial media sebesar 1 juta. Untuk pencatatan jurnalnya itu kas di debit sebesar 1 juta, untuk kreditnya itu pendapatan lain-lain. Untuk tanggal 18 itu membayar utang perlengkapan sebesar 800.000. Pencatatan jurnalnya itu utang usaha di debit sebesar 800, kemudian kreditnya itu kas. Untuk tanggal 19 itu menerima pendapatan dari kerjasama event komunitas sebesar 1.250.000. Untuk pencatatan jurnalnya itu kas di debit sebesar 1.250, untuk kreditnya itu pendapatan lain-lain. Dan tanggal 20 itu menyumbang kegiatan sosial dari kas usaha sebesar 200. Pencatatan jurnalnya itu beban sosial ada di debit sebesar 200, kemudian kreditnya itu kas. Untuk tanggal 21 itu membeli peralatan tambahan secara kredit sebesar 2 juta. Pencatatan jurnalnya itu peralatan ada di debit sebesar 2 juta, untuk kreditnya itu utang usaha. Kemudian tanggal 22 itu menjual layanan cuci lengkap tunai sebesar 3 juta. Untuk pencatatannya itu ada kas di debit sebesar 3 juta, kemudian kreditnya itu pendapatan jasa. Untuk tanggal 23 itu ditemukan perlengkapan yang rusak senilai 300.000, disusutkan. Untuk pencatatannya itu beban penyusutan perlengkapan ada di debit sebesar 300, kemudian kreditnya itu perlengkapan. Untuk tanggal 24 itu membayar asuransi usaha untuk 6 bulan ke depan sebesar 1.200.000 tunai. Pencatatannya asuransi dibayar di muka itu di debit sebesar 1.200.000, untuk kreditnya itu kas. Untuk tanggal terakhir tanggal 25 itu menerima penghasilan tambahan dari afiliasi produk otomotif sebesar 750. Untuk pencatatannya itu kas di debit sebesar 750 dan kreditnya itu pendapatan lain-lain. Nah, ini nanti untuk debit dan kreditnya di total. Nah, cara totalnya itu pakai rumusnya itu pakai sum. Jadi caranya itu diklik di bawahnya itu sama dengan terus sum, terus nanti diblok dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Semisal kita nyari debit, nanti diblok di bagian debitnya dari tanggal pertama sampai tanggal 25. Nah, nanti ketemu totalnya segitu, 62 juta rupiah. Sama yang kreditnya caranya seperti itu untuk menotalkan. Kemudian setelah membuat jurnal umum, lanjut kita posting ke buku besar. Nah, buku besar yang saya buat ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ini agak lama buatnya, soalnya tuh dicari satu-satu. Tapi saya memakai yang satunya itu lebih simpel, soalnya saya langsung nyari semuanya. Nah, ini saya jelaskan. Nah, di sini untuk mencarinya itu saya pakai rumus sum if. Apa sih rumus sum if itu? Rumus sum if itu digunakan untuk menjumlahkan angka dalam kriteria tertentu. Nah, jadi caranya itu kita pakainya gini. Jadi sama dengan sum if, terus kita blok di jurnal umumnya. Di jurnal umum kita blok di nama akunnya, nama akun atau keterangannya dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Kemudian kita klik yang kas. Misal kita nyari kas, kita kan nyari di debit ya, debit. Kemudian kita blok lagi di jurnal umum. Di jurnal umum yang debit dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Nah, nanti ketemu itu dalam kriterianya kas yang di debit itu totalnya segitu. Nah, kayak gitu. Sama yang kredit juga sama sampai ke bawah, terus kita total lagi pakai rumus sum.
Kemudian untuk neraca saldonya itu seperti ini. Kemudian laporan laba ruginya seperti ini. Kemudian mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.